Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahda Nadawatul Hayat, NPM 2401041011. Saya di sini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Alat Permainan Edukasi BiziBook terhadap Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini. Pada slide selanjutnya ada pendahuluan, yaitu pentingnya stimulasi. Motorik halus perlu dirangsang dan distimulasi secara optimal sejak usia dini agar dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya ada permasalahan. Masih terdapat anak yang mengalami keterlambatan perkembangan motorik halus akibat kurangnya stimulasi yang diberikan oleh lingkungannya atau orang tua di sekitarnya. Selanjutnya ada solusi inovatif, yaitu kami akan memberikan solusi seperti BiziBook hadir sebagai alat permainan edukatif atau APE yang berbentuk buku dari kain flanel yang berisi aktivitas edukatif. Selanjutnya ada harapan utama, yaitu dengan menggunakan BiziBook diharapkan secara signifikan dapat membantu meningkatkan kemampuan motorik halus anak secara menyenangkan. Slide ini akan membahas tentang rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana proses pengembangan BiziBook, bagaimana penggunaan BiziBook secara aktual di lapangan, bagaimana tingkat efektivitas BiziBook, dan bagaimana respons anak terhadap BiziBook yang diberikannya. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan pengembangan produk alat permainan edukatif atau APE BiziBook dan mengetahui cara penggunaan dan efektivitas BiziBook untuk motorik halus dan mengetahui respons anak terhadap permainan BiziBooks. Pada slide kajian pustaka, yaitu ada anak usia dini, yaitu individu yang berada pada rentang usia 0-6 tahun. Pada periode ini merupakan masa golden age atau masa emas, yaitu sangat membutuhkan stimulasi optimal bagi perkembangan kognitif dan fisiknya, terutama pada motorik halus. Motorik halus adalah kemampuan yang sangat erat kaitannya dengan koordinasi mata dan tangan, yaitu meliputi ragam aktivitas fisik presisi seperti menggunting, menempel, dan menyusun benda-benda sehari-hari atau benda-benda kecil, dan dilakukan dengan menggunakan otot-otot kecil. Pada slide ini akan mengenalkan BiziBook, yaitu media edukatif interaktif. BiziBook adalah media pembelajaran inovatif yang berbahan dasar kain flanel yang dipastikan aman dan nyaman digunakan oleh anak. Lalu, buku ini dirancang khusus berisi berbagai ragam aktivitas bermain yang menarik dan penuh warna dan bernilai edukatif tinggi. Secara fungsional, media interaktif ini sangat efektif untuk membantu melatih koordinasi tangan, kekuatan jari, ketelitian, serta daya konsentrasi pada anak usia dini. Dengan memperkenalkan BiziBook, diharapkan dapat membantu dalam menstimulasi perkembangan motorik halus anak. Pada slide ini akan membahas tentang teori pendukung, yaitu ada teori Piaget, teori Vygotsky, dan belajar via bermain. Teori Piaget menekankan bahwa anak usia dini belajar paling efektif melalui pengalaman langsung dengan memanipulasi objek di sekitarnya. Kaitannya dengan BiziBook, yaitu anak dapat menyentuh, memegang, membuka, menempel, memasang, dan memindahkan berbagai komponen dalam BiziBook. Aktivitas tersebut memberikan pengalaman belajar secara nyata, bukan hanya melihat dan mendengar saja. Melalui kegiatan mencocokkan bentuk, mengancingkan, mengikat tali, atau mengenal warna dan angka, anak membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan objek secara langsung. Selanjutnya ada teori Vygotsky, yaitu menjelaskan bahwa anak belajar secara optimal melalui scaffolding dan interaksi sosial dengan pendidik dan lingkungan. Kaitannya dengan BiziBook, yaitu guru atau orang tua dapat mendampingi anak saat anak menggunakan BiziBook. Selanjutnya, anak memperoleh arahan, pertanyaan, dan bantuan ketika mereka mengalami kesulitan. Dan interaksi tersebut membantu anak mencapai kemampuan yang belum dapat dilakukan secara mandiri dan optimal. Selanjutnya ada belajar via bermain, yaitu bermain bukanlah sekedar hiburan, melainkan cara alami anak belajar menyerap informasi yang ia dapat. Kaitannya dengan BiziBook, yaitu BiziBook dikemas dalam bentuk permainan yang menarik dan menyenangkan.
Anak belajar tanpa merasa sedang belajar karena aktivitas dilakukan sambil bermain. Melalui permainan tersebut, anak dapat mengembangkan kemampuan kognitif, motorik halus, bahasa, sosial emosional, dan kreativitas. Dengan begitu, anak tidak akan merasa bahwa dirinya belajar, tetapi ia akan merasa bahwa dirinya bermain tapi sambil belajar. Pada kerangka berpikir, yaitu ada alur pemikiran, busy books, variabel X, stimulasi motorik halus, dan perkembangan anak, yaitu variabel Y. BusyBook merupakan variabel bebas yang digunakan sebagai media pembelajaran. BusyBooks berisi berbagai aktivitas interaktif yang dirancang untuk melatih koordinasi jari dan tangan anak usia dini. Selanjutnya ada stimulasi motorik halus. Ketika anak menggunakan BusyBook, mereka melakukan berbagai aktivitas yang melibatkan otot-otot kecil tangan dan jari. Aktivitas tersebut memberikan stimulasi yang berulang sehingga kemampuan motorik anak semakin terlatih. Selanjutnya ada perkembangan anak, yaitu variabel Y, yaitu stimulasi motorik yang dilakukan secara terus-menerus akan berdampak pada perkembangan anak, khususnya pada aspek motorik halus. Anak menjadi lebih terampil dan melakukan aktivitas sehari-hari yang memerlukan koordinasi mata dan tangan. Selanjutnya ada fokus aktivitas. Stimulasi motorik halus dicapai secara progresif melalui aktivitas spesifik di dalam buku, seperti mengancingkan baju, mengikat tali sepatu, membuka resleting, atau menempel velcro. Metodologi penelitian pada proposal ini yaitu menggunakan jenis penelitian yaitu Research and Development atau R&D yang dikhususkan untuk menghasilkan dan menguji produk. Selanjutnya, produk dikembangkan. Produk fisik utama yang dirancang dan diuji adalah alat permainan edukatif berbentuk BusyBook. Dan model pengembangannya yaitu mengacu pada prosedur instruksional model EDI untuk memastikan pengembangan yang terstruktur, sistematis, dan terukur. Adapun tahapan model EDI yaitu ada 5 tahapan, ada analisis, design, develop, implement, dan evaluation. Pertama ada analisis, yaitu menganalisis kebutuhan stimulasi dan karakteristik spesifik anak usia dini. Selanjutnya ada desain, yaitu merancang jenis aktivitas, elemen visual, dan rupa buku flanel. Selanjutnya ada develop, yaitu pembuatan fisik produk dan validasi para ahli materi. Selanjutnya ada implement, yaitu uji coba penggunaan produk di kelas pada skala kelompok kecil. Dan selanjutnya ada evaluasi, yaitu menilai keseluruhan efektivitas media dan umpan balik kelayakan pada BusyBook tersebut. Selanjutnya ada hasil penelitian BusyBook, yaitu kelayakan media. Pada BusyBook dinyatakan sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran apabila telah melakukan proses validasi ketat para ahli. Selanjutnya ada efektivitas stimulasi, yaitu terbuktinya secara signifikan mampu menstimulasi dan mempercepat peningkatan kemampuan motorik halus pada anak usia dini. Selanjutnya ada respon positif, yaitu anak terbukti menjadi jauh lebih aktif, sangat tertarik, dan memperlihatkan antusiasme tinggi saat bermain BusyBook tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu pengembangan sistematis. Produk BusyBook berhasil dikembangkan secara tuntas dan struktur menggunakan metodologi model EDI yang komprehensif. Selanjutnya media praktis dan efektif. Produk ini terbukti sangat layak dan dapat diandalkan sebagai alat peraga yang fungsional apabila stimulasi motorik halus anak usia dini dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya ada dampak pembelajaran signifikan. Ragam aktivitas spesifik di dalam BusyBook terbukti dapat melatih koordinasi mata dan tangan serta memperkuat keterampilan jari jemari anak. Saran dan rekomendasi bagi pendidik, guru PAUD, dan pendidik diharapkan dapat memanfaatkan BusyBook secara berkesinambungan sebagai media interaktif pendamping kelas. Selanjutnya, bagi sekolah, pihak lembaga sekolah disarankan memberikan dukungan penuh terhadap pengadaan, perawatan, dan pengembangan media yang inovatif. Selanjutnya, pada peneliti lanjut, yaitu bagi peneliti selanjutnya, sangat direkomendasi untuk mengembangkan produk serupa dengan perluasan tema dan tingkat kesulitan efektivitas.